Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helda dengan NIM 32024020043, kelas 4A, Program Studi Manajemen Informatika, jurusan Manajemen Informatika, Politeknik Negeri Sambas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS saya yang berjudul Pemodelan Regresi Linear Berganda dalam Memprediksi Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 sampai 2024. Kemiskinan merupakan salah satu masalah pembangunan yang hingga kini masih menjadi perhatian utama, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari 14 kabupaten atau kota dengan kondisi sosial ekonomi yang beragam. Melalui tugas ini, saya mencoba menganalisis bagaimana jumlah penduduk, kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui IPM, dan pertumbuhan ekonomi daerah mempengaruhi jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut, menggunakan pendekatan regresi linear berganda. Pada video ini, saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang, proses pengolahan data, hingga hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh dari tugas ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke videonya. Tonton dan simak video ini sampai selesai. Dadah! Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai dari bagian pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang, kemiskinan masih menjadi salah satu masalah pembangunan utama di Provinsi Kalimantan Barat, dengan kondisi yang bervariasi di antara 14 kabupaten atau kotanya. Tingkat kemiskinan ini diduga dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu jumlah penduduk, kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Jumlah penduduk yang besar berpotensi meningkatkan kemiskinan jika tidak diimbangi penyerapan tenaga kerja yang memadai. Sementara IPM yang tinggi diduga dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi idealnya turut menekan angka kemiskinan meski dampaknya tidak selalu langsung terlihat. Pada tahun 2020, seluruh kabupaten atau kota di Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan ekonomi negatif akibat pandemi COVID-19. Namun IPM dan jumlah penduduk tetap menunjukkan tren peningkatan, sehingga menjadikan periode ini menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian sejenis sebelumnya juga pernah dilakukan di Kabupaten Minahasa oleh Kumayas 2024 dan di Provinsi Sulawesi Utara oleh Sambuaga 2024. Namun dengan variabel dan cakupan wilayah yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dimaksud menganalisis hubungan antara jumlah penduduk, IPM, dan pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di 14 kabupaten atau kota Kalimantan Barat periode 2016 sampai 2024 menggunakan pendekatan regresi linear berganda. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Satu, bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk miskin di Kalbar. Yang kedua, bagaimana pengaruh IPM terhadap jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat. Yang keempat, bagaimana pengaruh ketiga variabel secara simultan terhadap jumlah penduduk miskin. Yang kelima, seberapa besar kemampuan model regresi menjelaskan variasi kemiskinan. Selanjutnya ada tujuan. Satu, menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan. Yang kedua, menganalisis pengaruh IPM terhadap kemiskinan. Yang ketiga, menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Yang keempat, menganalisis pengaruh ketiga variabel secara simultan. Yang kelima, mengukur akurasi model regresi dalam memprediksi kemiskinan. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama untuk teoritis, yang mana memperkaya kajian empiris determinan kemiskinan tingkat kabupaten atau kota. Yang kedua untuk praktis, untuk pemerintah daerah, sebagai bahan pertimbangan kebijakan pengentasan kemiskinan. Untuk akademisi atau mahasiswa, referensi penerapan regresi linear berganda pada data panel. Untuk penulis, penerapan ilmu statistika untuk masalah nyata. Yang selanjutnya ada asal data sekunder dari BPS, duplikasi kabupaten atau kota dalam angka,
Sumber edisi 2021, data 2016 sampai 2020, dan edisi 2025, data 2020 sampai 2024 termasuk revisi. Revisi 2020 dilakukan BPS pasca sensus penduduk 2020. Data telah diverifikasi kesesuaiannya dengan kedua publikasi tersebut. Deskripsi data, data panel, 14 kabupaten atau kota dikali 9 tahun, 2016 sampai 2024, didapatlah 126 observasi, yang mana variabel terdiri dari kabupaten atau kota, nama kabupaten kota di Kalimantan Barat, ada variabel tahun, tahun observasi 2016 sampai 2024, variabel jumlah penduduk ribu, jumlah penduduk untuk kabupaten atau kota, variabel IPM untuk indeks pembangunan manusia, variabel pertumbuhan ekonomi persen untuk laju pertumbuhan ekonomi atau PDRB atas dasar harga konstan. Yang terakhir ada variabel jumlah penduduk miskin ribu untuk jumlah penduduk miskin atau variabel dependen Y. Baik, setelah menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta asal dan deskripsi data, selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pengolahan data dan permodelan regresi linear yang saya lakukan menggunakan Python melalui notebook ini. Baik, di sini untuk langkah yang pertama dalam pengolahan dan pemodelan regresi, langkah pertama yaitu import library yang dibutuhkan. Di sini saya mengimport Pandas, yang mana import Pandas untuk membaca, mengelola, dan memanipulasi dataset berbentuk tabel atau data frame. Yang selanjutnya ada import NumPy untuk melakukan operasi numerik dan perhitungan matematika, import Matplotlib untuk membuat visualisasi data seperti grafik, import Seabon untuk membuat visualisasi statistik yang lebih menarik. Yang selanjutnya ada import train test split digunakan untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Import linear regression digunakan untuk membangun model regresi linear berganda. Dan selanjutnya ada import mean square error, mean absolute error, dan R2 score untuk menghitung performa model seperti MSE, MAE, dan R2. Selanjutnya, langkah kedua yaitu input data ke sistem, yang mana input data ke sistem ini untuk membaca dataset panel kabupaten atau kota se-Kalimantan Barat tahun 2016 sampai 2024. Dataset ini bersumber dari duplikasi resmi BPS kabupaten atau kota dalam angka, khususnya tabel perbandingan antar kabupaten atau kota se-Kalimantan Barat bab 13 yang termuat dalam duplikasi Kabupaten Sambas dalam angka 2021 untuk data tahun 2016 sampai 2019, Kabupaten Sambas dalam angka 2025 untuk data tahun 2020 sampai 2024 termasuk revisi. Meskipun diterbitkan atas nama Kabupaten Sambas, kedua duplikasi ini memuat tabel perbandingan resmi BPS untuk seluruh 14 kabupaten atau kota di Kalimantan Barat. Yang mana kodenya itu seperti ini, DF sama dengan PD Red CSF, dataset panel Kalbar 2016 sampai 2024 CSF, yang mana digunakan untuk membaca dataset dari file CSF dan menyimpan ke dalam data frame bernama DF. DF head 10 untuk menampilkan 10 baris pertama untuk memastikan data terbaca dengan benar. Dan ini adalah 10 eh, baris pertama yang ditampilkan. Selanjutnya, print jumlah baris eh, observasi DF sub 0, print jumlah kolom variabel DF sub 1,
untuk menampilkan jumlah observasi atau baris dan jumlah variabel atau kolom, sehingga diketahui ukuran dataset yang akan digunakan. Dan outputnya adalah jumlah baris observasi sebanyak 126, dan jumlah kolom atau variabel adalah sebanyak 6. DF Info untuk menampilkan informasi lengkap mengenai dataset, meliputi jumlah data, nama kolom, tipe data, serta jumlah data yang tidak kosong. Dan hasilnya seperti ini. Yang selanjutnya yaitu langkah ketiga untuk membersihkan data. Yang pertama, print cek data kosong, missing value. Print DF is null sum. Untuk mengecek apakah ada data kosong atau missing value pada setiap variabel. Dan outputnya nol berarti tidak ada. Yang kedua, print cek data duplikat jumlah duplikat sama dengan DF duplikat sum. Print jumlah baris duplikat jumlah duplikat. Yang mana untuk mengecek apakah ada baris data yang duplikasi atau persis sama. Dan setelah dicek, ternyata jumlah baris duplikat 0. Selanjutnya ada print cek tipe data yang mana digunakan untuk mengecek tipe data tiap kolom, memastikan kolom numerik sudah terbaca sebagai angka. Dan outputnya seperti ini. Selanjutnya ada print statistik deskriptif, describe, untuk melihat statistik deskriptif untuk mendeteksi kemungkinan nilai pencilan atau outlier. Dan outputnya seperti ini. Yang selanjutnya ada visualisasi blockplot untuk melihat sebaran dan potensi outlier pada tiap variabel numerik. Kode yang digunakan yaitu fix access sama dengan PLT subplot 1,4 fix size 16,4, SNS blockplot Y sama dengan DF jumlah penduduk 1000, AX access 0 color sky blue. Yang ini hasilnya, ini outputnya. Untuk SNS blockplot Y sama dengan DF jumlah penduduk miskin 1000, X sama dengan akses 1 color salmon. Dan hasilnya yang ini. Untuk outputnya itu seperti ini. SN blockplot Y DF IPM AX akses 2 color light green. Outputnya seperti ini. Dan SNS blockplot YDF pertumbuhan ekonomi persen AX sama dengan akses 3 color gold. Hasilnya seperti ini. Dan untuk menampilkannya, masukkan perintah PLT track layer PLT show. Jadi, berdasarkan hasil pengecekan di atas, tidak ditemukan data kosong atau missing value, maupun data duplikat pada dataset. Seluruh kolom numerik juga telah memiliki tipe data yang sesuai, float 64, integer atau integer 64, sehingga tidak diperlukan konversi tipe data lebih lanjut. Pada variabel pertumbuhan ekonomi persen, ditemukan nilai yang relatif rendah, bahkan negatif pada tahun 2020 di seluruh kabupaten atau kota. Nilai ini bukan merupakan kesalahan data, melainkan mencerminkan kondisi real perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang terjadi secara nasional pada tahun tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dataset dinyatakan bersih dan siap digunakan untuk tahap permodelan berikutnya. Dan selanjutnya yaitu langkah keempat, input data ke sistem untuk menyiapkan variabel X dan Y. Langkah ini sebenarnya lanjutan dari input data. Di sini kita pisahkan mana variabel X, bebas atau predikator, dan Y, terikat atau target untuk dimasukkan ke dalam model. Menentukan variabel bebas X dan variabel terikat adalah Y. Y sama dengan jumlah penduduk miskin yang ingin diprediksi, sedangkan X sama dengan jumlah penduduk IPM dan pertumbuhan ekonomi atau faktor yang mempengaruhi. Untuk kodenya seperti ini, X sama dengan DF jumlah penduduk 1000,
IPM, pertumbuhan ekonomi. Y sama dengan DF, jumlah penduduk miskin. Print variabel X, fitur atau predikator, print X head, print variabel Y, target, print Y head. Maka outputnya akan seperti ini. Untuk langkah kelima, lanjut untuk langkah kelima, bagi data atau train test split. Data akan dibagi menjadi data latih, training untuk melatih model, dan data uji atau testing untuk menguji seberapa baik model memprediksi data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Seperti biasa, kita pakai proporsi umum 80 per 20. 80 berbanding 20. Membagi data menjadi data latih 80% dan data uji sebesar 20%. Random state sama dengan 42 digunakan agar hasil pembagian selalu sama setiap kali kode dijalankan atau reproducible. Kodenya X train X test Y train Y test sama dengan train test split. X Y test size 0,2 random state 4,2. Untuk menampilkan, maka print jumlah data latih training training self 0 baris, print jumlah data uji testing test self 0 baris. Maka jumlah data latih atau training sebanyak 100 baris dan jumlah data uji atau testing sebanyak 26 baris. Menampilkan proporsi pembagian data dalam bentuk presentasi. Kodenya total sama dengan len df, print f proporsi data latih, len x train total dibagi 100. Print f proporsi data uji, len x test dibagi total dikali 100. Maka hasilnya proporsi data latih 79,4%, proporsi data uji sebesar 20,6%. Dataset yang berjumlah 126 observasi 14 kabupaten atau kota dikali 9 tahun dibagi menjadi 100 data latih, jadi sebesar 79,4% dan 26 data uji 20,6%. Pembagian ini menggunakan proporsi 80 berbanding 20 yang umum digunakan dalam pemodelan machine learning dengan tujuan agar model memiliki cukup data untuk belajar pola hubungan antar variabel sekaligus memiliki data uji yang representatif untuk mengevaluasi performa model pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya, langkah 6, uji akurasi data. Sebelum masuk ke permodelan, kita cek dulu hubungan antar variabel. Apakah variabel X yang memuat jumlah penduduk, IPM, pertumbuhan ekonomi, benar-benar berkorelasi dengan Y, jumlah penduduk miskin. Dan apakah antar variabel X sendiri tidak terlalu berkorelasi kuat satu sama lain. Ini yang disebut dengan multikoliniaritas, sama seperti yang diuji di jurnal referensi pakai FIP. Maka, untuk menghitung matrik korelasi antar seluruh variabel numerik digunakan kode korelasi sama dengan DF, jumlah penduduk miskin ribu, jumlah penduduk ribu, IPM pertumbuhan ekonomi persen, core. Print matrik berkorelasi, print korelasi. Maka outputnya akan seperti ini, menampilkan matrik korelasi. Yang selanjutnya, membuat visualisasi matrik korelasi dalam bentuk heat map agar lebih mudah dibaca. Kodenya PLT figur fix size 7,5, SNS heat map korelasi, node sama dengan true, CMAP sama dengan column, VMT sama dengan 2F, Vmin sama dengan min 1, Vmax sama dengan 1. PLT title heat map korelasi antar variabel, PLT show untuk menampilkan. Maka output atau visualisasi matrik heat map korelasi antar variabel seperti ini.
Selanjutnya, mengecek multikolineritas antar variabel X menggunakan VIP atau varian inflation factor. VIP lebih dari 10 mengindikasikan adanya multikolineritas yang serius antar variabel bebas. Yang mana kode yang digunakan yaitu from state model start outlier influence import varian inflation factor print VIP data. Maka nilai VIP varian inflation factor seperti ini. Yang selanjutnya mengecek korelasi antar variabel X menggunakan correlation matrix. Kode yang digunakan correlation matrix sama dengan ECOR print correlation matrix. Maka correlation matrix, output correlation matrix akan seperti ini. Selanjutnya, langkah ketujuh, input model. Pada tahap ini, model regresi linear berganda dibangun menggunakan library start model. Model akan mempelajari hubungan antar variabel bebas, jumlah penduduk IPM, pertumbuhan ekonomi dengan variabel terikat jumlah penduduk miskin, menggunakan data latih train train yang telah disiapkan pada langkah sebelumnya. Import state model API ASSM untuk membangun model regresi linear berganda menggunakan state model. Train SM sama dengan SM add constant train menambahkan konstanta atau intercept ke variabel X. Model sama dengan SM OLS Y train train SM fit untuk membuat melatih model regresi, print model summary untuk menampilkan hasil ringkasan model. Maka output dari OLS regression result akan seperti ini. Setelah model regresi terbentuk, saya melakukan uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glatzer. Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa besar kesalahan atau residual dari model tidak dipengaruhi oleh nilai variabel bebasnya. Jika hal ini diabaikan, hasil signifikansi pada model regresi bisa menjadi tidak akurat. Maka di sini ambil eh, kodenya yaitu ambil residual dari model regresi yang sudah dibuat. Residual sama dengan model resid. Hitung nilai absolut dari residual. ABS residual sama dengan ABS residual. Regresi nilai absolut residual terhadap variabel bebas X train SM. Kodenya Glaser model sama dengan SM OLS ABS residual X train SM fit. Lalu untuk hasilnya print Glaser model summary. Maka untuk hasil uji Glasernya akan seperti ini. Setelah itu, karena hasil uji Glaser sebelumnya menunjukkan adanya indikasi heteroskedastisitas, saya menjalankan ulang model regresi dengan menambahkan metode robust, standar error atau HC3. Metode ini tidak mengubah nilai koefisien regresi yang sudah diperoleh sebelumnya, namun memperbaiki cara perhitungan standar error, sehingga nilai signifikansi atau p-value pada model menjadi lebih valid dan dapat dipercaya, meskipun model masih mengandung heteroskedastisitas. Dengan pendekatan ini, kesimpulan mengenai variabel mana yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dapat diinterpretasikan dengan lebih akurat. Jadi, kode yang digunakan model robust sama dengan SM, OLS, Y train, X train SM, fit curve type HC3, print hasil regresi dengan robust standar error. Maka hasilnya akan seperti ini. Baik, langkah selanjutnya yaitu langkah ke-8, uji akurasi model. Uji akurasi model pada data tes
yaitu from Scotland Matrix Input R2 Score, Mean Square Error, Mean Absolute Error, lalu menambahkan konstanta X ke tes, harus sama seperti X train, X tes SM, SM at constant, X tes. Selanjutnya melakukan prediksi menggunakan model yang sudah dilatih. YPRED sama dengan model predikat X tes SM. Selanjutnya menghitung matriks evaluasi itu R2. R2 sama dengan R2 score, Y tes, Y pred. RMSE sama dengan NP SQRT, mean square error, Y tes, Y pred. Maka untuk menampilkan print hasil uji akurasi model pada data tes. Maka hasil uji akurasi model pada data tes yaitu R square sebesar 0,5384, RMSE 9,4925, MAE atau MAE, MAE yaitu 7,9859. Secara kesimpulan, berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda terhadap jumlah penduduk miskin di 14 kabupaten atau kota Kalimantan Barat periode 2016 sampai 2024, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, koefisien 0,0640, p-value 0,00. Artinya, semakin tinggi jumlah penduduk, maka jumlah penduduk miskin cenderung meningkat. Variabel 2, variabel IPM, indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Koefisien min 1,1358, p-value 0,00, artinya semakin tinggi IPM suatu wilayah, maka jumlah penduduk miskin cenderung menurun. Ketiga, variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Koefisien min 0,2309, p-value 0,664, sehingga pertumbuhan ekonomi belum terbukti berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan di Kalimantan Barat pada periode ini. 4. Secara simultan, ketiga variabel bebas, jumlah penduduk, IPM, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dengan nilai F statik 34,78 dan POP F statik 2,65 min 15. Kelima, model regresi mampu menjelaskan sekitar 54% variasi jumlah penduduk miskin R square 0,541 dan hasil uji pada data tes menunjukkan performa yang konsisten R square test 0,5384, RMSE 9,49, MAE atau MAE 7,99 menandakan model tidak mengalami overfitting. 6. Pada uji asumsi klasik ditemukan indikasi multikolineritas ringan pada variabel IPM, VIP 11,35, serta heteroskedastisitas pada variabel jumlah penduduk dan IPM. Kedua masalah ini telah diatasi dengan menerapkan robust standar error HC3 pada model, sehingga hasil regresi tetap valid untuk diinterpretasikan. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pemodelan regresi linear berganda dalam memprediksi jumlah penduduk miskin berdasarkan jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat periode 2016 sampai 2024. Semoga hasil ini dapat memberikan gambaran serta menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya melalui perhatian terhadap pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas pembangunan manusia di setiap kabupaten atau kota. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih kepada yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai.
Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.